Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang manajemen pemasaran bank. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengapa bank harus melakukan pemasaran bank. Liberasi di sektor perbankan telah mendorong munculnya bank-bank baru dan masuknya cabang-cabang bank asing di Indonesia, sehingga persaingan antar bank dalam memperebutkan pasar semakin ketat. Bank harus terus-menerus melakukan pemasaran karena laba bank merupakan selisih pendapatan bank dengan biaya. Pendapatan bank merupakan perkalian antara margin dengan luasnya pangsa pasar. Semakin luas pangsa pasar, berarti semakin tinggi pendapatan yang akan diperoleh. Sebaliknya, semakin sempit pangsa pasar akan diperoleh pendapatan yang semakin rendah pula. Agar kegiatan pemasaran tersebut mencapai tujuan seperti apa yang diharapkan, maka bank melakukan langkah-langkah pemasaran, yaitu yang pertama riset pemasaran, yang kedua menetapkan tujuan pemasaran, yang ketiga mengembangkan strategi pemasaran, dan yang keempat penyusunan rencana pemasaran, yang kelima pelaksanaan kegiatan pemasaran, dan yang terakhir monitoring dan evaluasi kegiatan pemasaran. Riset pemasaran didefinisikan sebagai suatu kegiatan perancangan, pengumpulan, analisa, dan pelaporan data, serta temuan-temuannya secara sistematik yang relevan dengan suatu situasi atau masalah pemasaran tertentu yang dihadapi bank. Dari riset tersebut diharapkan diperoleh kesimpulan apakah suatu pasar itu memberikan peluang yang memungkinkan diperoleh keuntungan atau tidak dengan beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara penetrasi pasar, yang kedua dengan cara pengembangan pasar, yang ketiga dengan cara pengembangan produk, dan yang keempat dengan cara diversifikasi produk. Cara-cara tersebut dapat digambarkan dengan beberapa jenis seperti pada gambar 9.1. Di situ ada produk sekarang dengan produk baru. Produk sekarang yaitu ada penetrasi pasar dan pengembangan produk. Penetrasi pasar yaitu memasarkan produk yang telah ada untuk pasar sekarang. Sedangkan pengembangan produk mengembangkan produk baru untuk memenuhi kebutuhan pasar yang telah ada. Sedangkan pasar baru yaitu karena ada pengembangan pasar. Pengembangan pasar yaitu memasarkan produk yang telah ada untuk memenuhi kebutuhan pasar baru yang akan dikembangkan. Sedangkan diverifikasi produk yaitu mengembangkan produk baru. Perkenalkan, nama saya Helke Denisa Serega dengan NIM 1172963. Jadi pada hari ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, yang akan saya bahas hari ini adalah tentang analisis SWOT. Nah, tadi kan teman saya udah bahas tentang riset pemasaran. Nah, dari riset pemasaran tersebut kan dihasilkan informasi-informasi. Nah, informasi tersebutlah yang akan kita gunakan untuk analisis SWOT. Jadi apa aja sih komponen dari analisis SWOT? Komponen dari analisis SWOT itu yang pertama ada strength, yang kedua ada weakness, yang ketiga ada opportunities, dan yang keempat ada threats. Nah, strength dan weakness atau kekuatan dan kelemahan itu merupakan faktor-faktor internal yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh suatu perusahaan atau bank ini. Dalam kasus ini adalah bank gitu kan. Lalu faktor-faktor eksternalnya itu ada opportunities atau peluang dan juga threats atau ancaman. Nah, ketika suatu bank ini mempunyai strength yang kuat dan opportunity yang besar, maka mereka harus menggunakan strategi SO. Strategi SO itu adalah gunakan semua kekuatan yang dia punya untuk memanfaatkan peluang yang ada. Sedangkan apabila sebenarnya perusahaan ini weakness nih atau lemah, cuma dia punya opportunity yang besar, oleh karena itu dia harus mengatasi semua kelemahannya dia ini untuk memanfaatkan semua peluang yang ada gitu. Lalu misalnya perusahaan ini strength kuat, tapi threat-nya tuh besar sekali atau ancamannya tuh besar sekali. Lalu apa yang harus dilakukan oleh bank ini? Bank ini harus melakukan
strategi ST. Strategi ST itu gunakan semua kekuatan untuk menghindar dari ancaman. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya kalau ancaman ini nggak perlu kita hadapi, tapi kita harus kita hindari gitu. Lalu ada juga weakness. Weakness ini apabila dia mempunyai weakness yang tinggi dan juga trustnya tinggi, ya udah perusahaan ini harus menekan semua kelemahannya dan juga menghindari threats tersebut. Lalu ini merupakan penerapan analisis SWOT. Jadi misalnya nih sebuah perusahaan mempunyai keunggulan produk dibandingkan dengan bank-bank lain. Oleh karena itu produk tersebut merupakan kekuatan dari bank tersebut gitu. Lalu misalnya dia mempunyai pangsa pasar retail lebih dari 20%, berarti itu kan cukup besar. Nah, itu merupakan kekuatan dari bank tersebut. Lalu misalnya setelah dievaluasi ternyata bank ini mempunyai kelemahan di bidang jaringan komputer karena sering terjadi masalah di bagian jaring komputer tersebut. Oke, itu berarti masuk di bagian kelemahan bank gitu. Lalu apa aja opportunity-nya, apa aja threats-nya. Nah, misalnya opportunity-nya perusahaan retail bertumbuh terus, yang berarti itu peluang yang bagus dong. Itu merupakan peluang yang bagus untuk bank. Lalu yang kedua, misalnya ada kenaikan GDP penduduk. Lalu ada banking minded masyarakat yang semakin meningkat, berarti kan bagus karena yang biasanya masyarakat itu nyimpan uang di bawah bantal, sekarang masyarakat itu ingin menyimpan uangnya di bank, berarti kan itu sebuah sentimen positif bagi bank gitu. Lalu ada threats atau ancaman yang mungkin ada bagi bank tersebut apa? Yang pertama misalnya pangsa pasarnya bank pesaing itu terus meningkat, ya itu kan berarti ancaman nih bagi bank kita karena ya mungkin aja itu mereka mengambil pangsa pasar yang seharusnya milik kita gitu. Lalu yang kedua, account officer bank pesaing itu sangat terampil dan agresif. Misalnya strength-nya tinggi dan opportunity-nya besar, apa yang harus dilakukan oleh bank? Berarti dia harus menggunakan strategi SO. Tadi kan katanya dia pangsa pasarnya dia lumayan besar nih, lebih dari 20%. Lalu perusahaan retailnya juga bertumbuh gitu. Berarti kan yang harus dia lakukan adalah dia ini meningkatkan pangsa pasar retail tersebut karena retail ini berkembang, berarti ada kemungkinan bank ini bisa masuk untuk memperbesar pangsa pasarnya dia gitu kan. Lalu kalau misalnya weakness-nya dia ini tinggi dan opportunity-nya ini juga tinggi, apa yang harus dia lakukan? Maka yang harus dia lakukan adalah ya dia harus meningkatkan kualitasnya dia untuk memperbaiki masalah-masalah dalam jaringan komputer itu. Lalu dia juga melakukan training kepada petugas front office sehingga peningkatan kualitas itu ada gitu. Lalu yang ketiga misalnya dia strength-nya tinggi, lalu threats-nya juga tinggi, berarti apa yang harus dilakukan untuk menekan threats-nya itu? Dia bisa lakukan dengan misalnya dia agresif juga nih account officer dari perusahaan, dari bank kita gitu, dari bank kita. Nah, manajemen pemasaran yang dilakukan adalah juga dengan jemput bola. Jemput bola di sini maksudnya adalah kita datang ke rumah-rumah atau door to door untuk menawarkan produk-produk yang kita miliki gitu kan. Lalu kita juga fokus pada segmen retail aja karena pasar-pasar kita di situ udah besar gitu, udah cukup besar. Ya kita kembangkan aja, kita nggak perlu untuk mencari pangsa pasar baru gitu kan. Lalu weakness, saya weaknessnya tinggi, terus threats-nya juga tinggi. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengatasi gimana caranya biar pengoperasian komputer itu bisa lebih optimal gitu. Lalu juga mengembangkan jaringan kerja pelayanan baru. Ya, selanjutnya ada pembobotan aspek-aspek internal dan eksternal. Kita mulai dulu dari aspek internal. Misalnya aspek internal yang dimiliki oleh sebuah bank tersebut adalah SDM, produk, pelayanan, teknologi, budaya kerja, dan manajemen. Nah, kita mulai dari scoring. Scoring ini adalah angka dari 1 sampai 3. Jadi, semakin mendekati 3 berarti pengaruh kekuatan itu lebih dominan atau lebih berpengaruh dibandingkan kelemahan yang dimiliki oleh bank tersebut. Misalnya tadi kan produknya bank ini lebih baik dibandingkan bank lain, berarti dia mempunyai kekuatan di bidang
produk. Oleh karena itu kita beri skor dia 3. Sedangkan tadi kan kayak misalnya teknologi kan dia tadi lemah nih, berarti kita kasih skor dia 1, atau berarti dia ini lemah gitu. Terus yang kedua yang harus kita lakukan adalah pembobotan. Pembobotan itu merupakan tingkat signifikansi terhadap aspek-aspek yang kita uji pada analisis SWOT ini. Nah, dari yang kita lakukan ini sangat berpengaruh tuh ternyata SDM, lalu disusul dengan pelayanan, teknologi, budaya kerja, lalu manajemen yang terakhir. Nah, skor itu merupakan perkalian dari nilai dan bobot. Nah, nilai dan bobot dikalikan lalu dijumlahkan semua itu dapat hasil 1,95. Berarti aspek internal itu total skornya itu ada di 1,95. Lalu kita masuk ke aspek eksternal. Faktor eksternal yang ada di sini itu ada nasabah, pesaing, sosial ekonomi, dan peraturan. Nah, kita mulai lagi dengan scoring. Scoring di sini juga sama kayak tadi yang internal, yaitu ada 1 sampai 3. Nah, di sini angka 3 itu menunjukkan bahwa nilainya itu adalah menarik. Maksudnya menarik itu berarti peluang yang ada itu lebih besar loh dibandingkan ancaman yang ada gitu. Lalu di sini yang dibilang menarik itu ada di sosial ekonomi, sedangkan sedang itu ada di peraturan, dan nasabah pesaing itu tidak menarik. Setelah scoring, yang kita lakukan adalah pembobotan. Nah, pembobotan ini sama kayak tadi, tingkat signifikansi setelah scoring yang harus kita lakukan adalah pembobotan. Pembobotan itu juga sama kayak tadi di aspek internal, yakni si tingkat signifikan terhadap aspek eksternal yang kita uji, kita analisis gitu. Nah, ternyata nasabah ini mempunyai bobot yang paling besar, yakni 25%, lalu disusul dengan pesaing, sosial ekonomi, dan peraturan. Lalu tadi kayak sama, skor dan bobot dikalikan, dapat setelah nilai dan bobot dikalikan, lalu dapatlah skor, lalu dihasilkan total skor dari aspek eksternal itu adalah 1,35. Nah, setelah kita dapatkan nilai dari total aspek internal dan eksternal, yang kita lakukan adalah bikin grafik. Nah, setelah kita bikin grafik, ternyata perusahaan kita ini ada di sini, yakni sebenarnya kita ini posisi usahanya itu sedang, tapi aspek eksternalnya itu tidak menarik. Oke. Selanjutnya yang akan dibahas adalah menetapkan tujuan pemasaran. Jadi, tujuan pemasaran ini harus dilakukan diidentifikasi dengan sangat jelas agar perencanaan itu bisa dijadikan pedoman bagi setiap pegawai bank. Misalnya nih, tujuan pemasaran adalah mencapai posisi aspek internal tadinya kan 1,95, lalu dia bisa berubah menjadi 2,1. Lalu ada aspek eksternal tadi awalnya 1,35 menjadi 1,90. Atau kalau kita lihat di grafik, dia dari tadi aspek sedang tidak menarik sekarang menjadi sedang gitu. Nah, terus apa sih yang harus dilakukan oleh bank itu untuk mencapai tujuan, yaitu posisi pasar sedang-sedang tadi? Nah, yang harus dilakukan adalah mendukung layanan agar masyarakat itu bisa lebih dekat dengan unit pelayanan bank dengan cara membangun ATM atau memperbanyak mesin-mesin ATM, misalnya di pusat perbelanjaan, di swalayan, atau bahkan di pasar. Atau kalau lebih baiknya lagi mungkin bisa menggunakan mobile banking gitu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan mempresentasikan tentang penggunaan media promosi. Yang pertama ada iklan. Iklan sendiri adalah kegiatan penawaran produk bank secara lisan maupun tertulis menggunakan media cetak, televisi, radio, direct email, media outdoor, dan lain sebagainya. Kelebihan menggunakan iklan antara lain audien yang dicakup berjumlah cukup besar, biaya per pembaca relatif rendah, kemudian pilihan medianya banyak yang seperti saya sebutkan tadi, ada cetak, televisi, radio, dan lain sebagainya.
Kemudian bank menguasai penuh bentuk dan isi iklan sesuai dengan target pasar yang akan dipenuhi. Kemudian kelemahan penggunaan iklan antara lain pesan bersifat standar. Kemudian iklan melalui televisi membutuhkan biaya yang cukup besar. Kemudian iklan seringkali ditinggalkan oleh pembaca atau pendengar. Dan yang terakhir, iklan harus ringkas. Selanjutnya ada promosi penjualan. Promosi penjualan sendiri adalah kegiatan penawaran produk bank menggunakan peragaan atau demonstrasi secara metode lain yang diawasi oleh bank. Kelebihan menggunakan promosi penjualan antara lain langsung menarik, dan kemudian nasabah langsung memperoleh hadiah yang konkret, kemudian membantu menarik calon nasabah untuk datang langsung ke kantor. Dan yang terakhir merupakan area hiburan. Selanjutnya ada kelemahan menggunakan promosi penjualan. Yang pertama, lebih sukar mengakhiri periode promosi tanpa akibat apa-apa. Kemudian berakibat buruk jika menggunakan cara dan barang yang berkesan murahan. Kemudian hanya berguna untuk menunjang alat promosi lainnya. Selanjutnya ada penjualan pribadi. Penjualan pribadi sendiri adalah kegiatan penawaran produk bank dengan cara melakukan pendekatan langsung kepada calon nasabah. Kelebihan menggunakan penjualan pribadi antara lain umpan balik langsung diperoleh. Kemudian pesan dalam pemasaran dapat langsung disesuaikan dengan situasi calon pembeli atau nasabah. Kemudian tenaga pemasar dapat segera mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh calon nasabah. Kelemahan penggunaan penjualan pribadi antara lain ada jangka penjualan pribadi yang sangat terbatas, kemudian biaya per calon nasabah sangat tinggi, dan yang terakhir dibutuhkan tenaga pemasaran yang banyak. Selanjutnya ada media publisitas. Media publisitas sendiri adalah kegiatan penawaran produk bank dengan cara memasukkan dalam berita-berita atau dalam media cetak seperti televisi. Kelebihan penggunaan publish antara lain ada lebih membangun citra, dan yang kedua kredibilitas yang tinggi, kemudian tidak ada biaya, dan yang terakhir jangkauannya luas. Kelemahan menggunakan publisitas sendiri ada bank tidak mampu mengontrol penempatan berita menurut keinginan bank, kemudian sulit menyusun perencanaan publisitas jangka panjang, dan yang terakhir terdapat biaya tidak langsung. Presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih.